Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farah Zakia, NPM 10 111 8039 dari Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Scoping Review Hubungan antara status perokok pasif atau second hand smoker dengan risiko penyakit obstruktif kronik pada pekerja di perkantoran. Pertama, pendahuluan, di mana berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik tahun 2018 sampai 2020 didapatkan presentasi merokok pada para penduduk yang berusia lebih dari 15 tahun di Indonesia sebanyak 2,20% pada tahun 2018, 29,03% pada tahun 2019, dan 28,69% pada tahun 2020. Selanjutnya, menurut International Labour Organization pada tahun 2005, terdapat sekitar 200.000 pekerja per tahun yang meninggal akibat paparan asap rokok di tempat kerja, di mana kematian akibat paparan asap rokok ini merupakan salah satu dari 7 penyebab kematian di tempat kerja. Selanjutnya, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009, pada pasal 115 menjelaskan bahwa yang termasuk kawasan tanpa rokok salah satunya adalah di tempat kerja, di mana akibat yang ditimbulkan dari merokok dan juga paparan asap rokok yaitu dapat meningkatkan risiko dari beberapa penyakit, seperti penyakit obstruktif kronik atau PPOK. Selanjutnya, rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana hubungan status perokok pasif terhadap risiko kejadian penyakit obstruktif kronik pada pekerja di perkantoran. Lalu untuk tujuan pada penelitian ini yaitu untuk mengetahui hubungan antara status perokok pasif terhadap kejadian penyakit obstruktif kronik di perkantoran. Lalu untuk metodologi penelitian, jenis penelitian yang saya gunakan di sini adalah scoping review. Lalu untuk populasi pada penelitian ini yaitu seluruh artikel yang dipublikasi di jurnal internasional yang berhubungan dengan judul penelitian. Selanjutnya untuk sampel pada penelitian ini yaitu seluruh artikel yang dipublikasi dari jurnal internasional yang berkaitan dengan judul penelitian yang sesuai dengan kriteria inklusi dan juga kriteria eksklusi. Selanjutnya untuk sumber data pada penelitian ini yaitu dari ScienceDirect, PubMed, dan juga Google Scholar. Selanjutnya, kriteria inklusi. Kriteria inklusi pada penelitian ini yaitu adalah jurnal yang dipublikasi secara internasional yang berkaitan dengan judul penelitian. Selanjutnya, artikel atau jurnal yang telah dipublikasi dalam rentang waktu 5 tahun, yaitu dari tahun 2016 sampai 2021. Selanjutnya, artikel penelitian yang dapat diakses secara full text, lalu artikel yang digunakan berbahasa Inggris, serta tipe artikel penelitian yang digunakan yaitu observational study dan juga experimental study. Lalu, untuk kriteria eksklusi pada penelitian ini yaitu judul dan juga abstrak dari artikel yang tidak memenuhi PCOS, serta artikel yang terduplikasi. Selanjutnya, diagram Prisma, di mana berdasarkan 3 database yang saya dapatkan di sini, terdapat total keseluruhan jurnal yaitu ada 11.657. Kemudian setelah dilakukan menggunakan screening, inklusi, dan juga eksklusi, didapatkan terdapat 5 artikel yang sesuai. Lalu setelah dilakukan critical appraisal menggunakan GBI, didapatkan terdapat 5 artikel yang eligible. Lalu di sini ada hasil penelitian, di mana yang pertama dari judul artikel sebagai berikut, didapatkan kesimpulannya itu adanya sebuah hubungan yang signifikan antara jumlah paparan asap pasif yang dihirup selama periode waktu tertentu dengan PPOK. Selanjutnya untuk artikel yang kedua, didapatkan hasil bahwa kejadian PPOK pada pekerja yang tidak merokok didapatkan utamanya itu pada pekerja yang berusia lebih dari 45 tahun. Selanjutnya, pada artikel yang ketiga mengungkapkan bahwa terdapat 6 pekerja yang menunjukkan adanya peningkatan risiko PPOK, diantaranya pada pekerja yang tidak pernah merokok. Selanjutnya, pada artikel yang keempat, didapatkan bahwa di antara pekerja yang tidak pernah merokok, didapatkan bahwa kejadian PPOK tertinggi terjadi pada wanita, kemudian pada pekerja berusia 65 tahun, dan juga pada pekerja yang memiliki riwayat kesehatan yang buruk, serta pada pria maupun wanita yang berkulit putih non-Hispanik. Selanjutnya, untuk yang terakhir, yaitu terdapat pada pekerja di bidang industri, melaporkan bahwa prevalensi dispnea dan juga mengil lebih tinggi dibandingkan pada pekerja di perkantoran. Nah, selanjutnya untuk pembahasan di mana kejadian PPOK pada pekerja bukan perokok di perkantoran yang membandingkan antara pekerja perokok dan juga bukan perokok didapatkan sebanyak 196 atau sekitar 63,84% yang saat ini terpapar asap pasif dan 24 atau 12,24% diantaranya menderita PPOK. Selanjutnya untuk prevalensi PPOK yaitu sebanyak 3,4 juta di antara pekerja yang merokok dan juga 2,4 juta pada pekerja yang tidak pernah merokok. Selanjutnya untuk prevalensi PPOK lebih tinggi di antara perokok saat ini yaitu 16,8%, kemudian pada pekerja yang berhenti merokok yaitu 8,6%, dan pada pekerja yang tidak pernah merokok yaitu 6,9%. Selanjutnya menurut penelitian yang dilakukan oleh Zubair et al.
Didapatkan bahwa perokok pasif berisiko terkena penyakit paru obstruktif kronik. Selanjutnya, kesimpulan, di mana berdasarkan kajian pada keseluruhan artikel, terdapat kesimpulan bahwa status perokok pasif berisiko terhadap kejadian penyakit paru obstruktif kronik pada pekerja di perkantoran. Selanjutnya, dan terakhir di sini penulis mengucapkan terima kasih kepada Fakultas Kedokteran Unisba dan juga kepada pihak-pihak yang telah mendukung dan juga membantu dalam penulisan artikel ini. Selanjutnya, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.